Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami majelis membacakan pengumuman. Hari ini Minggu 31 Maret 2024. Yang pertama, diberitahukan bahwa bantuan dana pendidikan bulan Maret dapat diambil di kantor gereja pada jam kerja hari Senin sampai Sabtu. Yang kedua, kebaktian Adiuswo akan dilaksanakan hari Rabu 3 April 2024 jam 10 di GKJ Induk Temanggung dengan pembawa renungan Bapak Tri Subinarso. Untuk itu mohon kehadiran Bapak Ibu Adiuswo GKJ Temanggung. Yang ketiga, rapat majelis pleno akan diadakan pada hari Jumat 5 April 2024 jam 4 sore di GKJ Induk Temanggung. Kepada komisi, kelompok, pepantan agar menyampaikan laporan hal kegiatan dan keuangan. Dan bagi warga yang berkepentingan, harap menyampaikan surat kepada majelis gereja. 4. Pemahaman Alkitab Pemuda Remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 April 2024 jam 5 sore di GKJ Induk Temanggung dengan pembawa renungan Saudari Meta Sekardewani. Untuk itu Bapak Ibu sekalian mohon nanti ikut mengingatkan putra-putri kita untuk mengikuti PA Pemuda Remaja tersebut. Yang kelima, jadwal perjamuan kudus. Tanggal 7 April 2024, 1 di Pepantan Kaloran, pukul 7 pagi. 2 di Pepantan Kandangan, juga pukul 7 pagi. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman warta pengumuman dari majelis. Untuk itu kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan Paskah. Melalui jalan derita dan salib,
semua hal yang jahat, semua hal yang mematikan telah ditimpakan kepada Tuhan. Namun terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atas kejahatan apapun akan dikalahkan karena Ia bangkit memerangi kejahatan dan sekaligus menjadi terang bagi kehidupan, supaya kehidupan ini bisa ditata ulang kembali menuju kepada kemuliaan Allah. Bersama mari kita nyatakan syukur dan pujian kita kepada Tuhan dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 194, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Dikau yang bangkit maha mulia. Bersama kita akan mendengarkan hukum kasih
yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui belum bisa melakukan hukum kasih ini dengan baik dan benar. Untuk itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan mengambil doa secara pribadi. Dipersilahkan. Bersama kita akan menaikkan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 28, bait 1, 2, dan 3. Ya Yesus, tolonglah. Dipersilahkan bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu,
kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna. Puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, di pagi di mana kami memperingati dan merayakan sukacita Paskah. Bersama-sama saat ini kami bersekutu dan beribadah, bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Dan lebih dari itu, saat ini bersama kami akan menerima sapaan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon pertolongan dan berkat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 25 ayat ke-6 sampai ke-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan makanan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dilanjut ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan yang menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil menurut Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan kebangkitannya dengan sukacita. Selamat Paskah. Dan hari Paskah saat ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul atau tema Bangkit untuk menata kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa apa yang seringkali dipikirkan oleh manusia, direncanakan oleh manusia, kadangkala atau bahkan sering tidak sama dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Hal itu tampak di dalam bacaan Alkitab yang kita dengarkan bersama-sama tadi di hari Minggu Paskah ini. Nah, di dalam penghayatan Paskah ini tampaklah bahwa rancangan Allah yang kerap kali berbeda dengan rancangan manusia. Dan itu menunjukkan bahwa ia benar-benar bangkit. Ia benar-benar hidup di dalam kebangkitannya itu. Ia berkenan menata kehidupan manusia. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome datang ke kubur Yesus setelah Sabat lewat. Kedatangan mereka ke kubur Yesus pada waktu itu masih pagi-pagi benar. Isu utuk-utuk, isu umun-umun. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan untuk pergi ke kubur Yesus sejak sebelum Sabat, saat jenazah Tuhan Yesus dimakamkan. Tetapi karena pada hari Sabat tidak diizinkan bepergian, mereka pergi ke kubur Yesus setelah Sabat lewat. Mereka merencanakan melawat jenazah Yesus yang mati pada hari Jumat. Dalam perjalanan menuju makam, mereka bercakap-cakap tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur. Ketika mereka bercakap-cakap, pikiran mereka dalam keadaan yang tidak menentu. Batu itu sangat besar. Mereka tidak kuat tentunya untuk menggulingkan batu itu. Saudara-saudara, perihal batu penutup kubur ini, ada seorang penafsir yang menyampaikan bahwa batu itu merupakan meterai yang melambangkan kematian. Tidak ada satu orang pun yang punya daya untuk menembus meterai kematian itu kecuali Allah yang berkuasa melampaui kematian. Kembali, apa yang direncanakan dan dipikirkan manusia, sebagaimana diwakili oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, ternyata berbeda. Berbeda dengan pikiran dan rancangan rencana Allah. Yesus yang dipikirkan mati ternyata bangkit.
rempah-rempah yang direncanakan digunakan untuk mengurapi Yesus diubah menjadi pemuliaan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Sesampai di depan kubur, batu penutup yang besar itu sudah terguling. Injil Markus tidak menceritakan apa yang menjadi reaksi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus atas tergulingnya batu itu. Nah, dengan terbukanya pintu penutup kubur itu, mereka kemudian memasuki kubur dan di sana tidak tampak mayat Yesus terbaring di pembaringannya. Yang mereka lihat justru orang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Nah, melihat orang muda yang berpakaian putih itu, terkejutlah mereka. Di dalam Injil Markus, perihal pakaian putih ini pernah juga ditulis di dalam pasal 9 ayat 53, yaitu saat transfigurasi Yesus. Di dalam peristiwa itu pakaian Yesus sangat putih, berkilat-kilat. Setelah transfigurasi, Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes supaya tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, dengan memperhatikan kaitannya dengan itu semua, Markus seolah-olah ingin menyebutkan bahwa orang muda itu menjadi penggambaran pembaharuan hidup. Artinya, apa yang dikatakan oleh Yesus pada transfigurasi diulang kembali melalui penggenapan pernyataannya, yaitu kebangkitannya. Anak manusia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ia bangkit untuk menata kehidupan yang pada saat itu ditutup oleh kematian. Terbukanya kubur ini merupakan dibukanya meterai kematian menuju kepada kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dibukanya meterai kematian menuju kehidupan, ini adalah merupakan penggenapan dari rencana Allah bagi dunia ini. Dunia yang gamang, dunia yang takut karena berbagai peristiwa yang mendatangkan ancaman, yang menjadikan pesimis. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang kerap kali membuat manusia berada di dalam ketakutan, ketidakberdayaan. Kegamangan, ketakutan, ketidakberdayaan menjadi batu penutup yang mengokohkan meterai kematian. Akibatnya, manusia tidak berani menatap kepada kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Banyak prediksi-prediksi tentang krisis kehidupan yang membuat orang menjadi takut. Prediksi-prediksi yang menjadi penanda agar dunia waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk atas kehidupan. Itu semua justru menjadikan batu meterai kematian yang sangat menakutkan.
jangan takut. Pesan itu disampaikan oleh orang muda yang berjubah putih karena ia melihat reaksi kaget dari para perempuan yang datang ke kubur pada waktu itu. Mereka takut karena apa yang mereka bayangkan di awal tidak sama dengan kenyataan yang dihadapi, dengan kenyataan yang dilihat pada waktu itu. Di awal mereka membayangkan akan melakukan pengurapan terhadap mayat Yesus, namun yang dilihat adalah ketiadaan mayat Yesus sebab ia telah bangkit. Hal ini menandakan bahwa apa yang dipikirkan manusia sebaik apapun ternyata tidak sama persis dengan apa yang dirancang oleh Allah. Tidak sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Ketakutan, kegentaran manusia akibat mengikuti jalan pikirannya sendiri. Itulah yang dialami oleh setiap manusia. Saudara-saudara, kepada mereka yang di dalam keadaan gentar, kepada kita yang berada di dalam keadaan ketakutan, orang muda berpakaian putih itu menyampaikan, Yesus orang Nazaret yang disalibkan dan sekarang sedang dicari itu telah bangkit. Di sini Markus menghubungkan Yesus yang disalibkan dan Yesus di dalam kebangkitan. Jejak salib dan kematian ini menyatu dengan jejak kebangkitannya. Maka dari itu disampaikanlah kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome perintah untuk melihat tempat Yesus dibaringkan. Mungkin mereka bertiga berpikir mereka hadir pada saat Yesus dimakamkan sehingga orang muda berpakaian putih itu meminta kepada para perempuan itu untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan tidak ada di tempat pembaringannya. Nah saudara-saudara, disinilah transformasi dari ketakutan, kegentaran berubah menjadi percaya. Menjadi percaya. Karena mereka percaya pada Yesus yang bangkit, untuk itulah kemudian mereka ditugaskan, diutus untuk pergi. Mengatakan kepada murid-murid Yesus yang lain dan juga secara khusus kepada Petrus bahwa Yesus telah bangkit. Ia telah mendahului semuanya ke Galilea dan di sana mereka akan melihat Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para perempuan yang dalam pemikiran orang Yahudi saat itu atau mungkin juga sampai saat ini tidak dapat dipercaya sebagai saksi, melalui kebangkitan Yesus, para perempuan ini diberi kepercayaan untuk mempersaksikan Yesus yang bangkit kepada para murid laki-laki yang lain dan tentu juga kepada perempuan-perempuan yang lain. Kebangkitannya mendobrak ketimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi kehidupan yang semakin beradab, menjadi kehidupan yang semakin setara antara laki-laki dan perempuan. Keberadaban itu adalah dipulihkannya kesetaraan perempuan dan laki-laki.
Dan itu artinya dipulihkannya kehidupan. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi disampaikan bahwa pengalaman yang sama dialami oleh Petrus. Ia yang pada mulanya membeda-bedakan manusia berdasarkan etnis dan kesamaan keyakinan, mendapatkan pemahaman yang baru bahwa sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Ia bersaksi, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mendahului ke Galilea dan mereka diminta untuk melihat Dia di sana? Bukankah Yesus dimakamkan di Yerusalem? Galilea ini merupakan daerah pertama di mana Yesus berkarya. Dari sana panggilan kepada para murid dilakukan dengan menyatakan bahwa Yesus mendahului para murid ke Galilea. Markus ingin menunjukkan kesetiaan Yesus. Ia membawa para murid keluar dari Galilea dan membawa mereka kembali ke Galilea dengan tujuan supaya para murid dapat melihat Yesus, Guru dan Tuhannya, yaitu dengan cara pandang yang baru, yang menyempurnakan apa yang tidak dapat mereka pahami, apa yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya. Kita dapat mengetahui bahwa setiap kali para murid gagal, Yesus memanggil mereka kembali ke Galilea dan menjumpai mereka dengan suatu cara yang dapat membuat mereka mengingat kembali tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dari sana mereka dapat melihat Yesus kembali dengan cara pandang yang baru. Yesus yang bangkit memperlengkapi mereka dengan tugas dan misi perutusan untuk dikerjakan oleh para murid ke seluruh ujung bumi. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mentransformasi para muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita pun juga diundang untuk pergi ke Galilea. Kita diundang untuk pergi ke Galilea kehidupan kita, yaitu hidup dengan cara pandang yang baru. Hidup dengan cara pandang yang baru. Kebangkitan Yesus memperbarui semua yang kita rencanakan. Kebangkitan Tuhan Yesus memperbarui semua yang kita pikirkan. Kebangkitan Yesus telah menerobos kematian yang digambarkan seperti pada batu penutup kubur yang begitu besar. Kematian mendatangkan chaos, kehidupan di dalam kekacauan. Tetapi kebangkitan menjadikan gerak pembaharuan, kosmos. Di dalam kebangkitan akan terjadi terus gerak yang ilahi, mau menyapa kehidupan kita sehari-hari yang tampaknya biasa-biasa saja. Sebagaimana para perempuan diundang untuk mengalami kebangkitan Yesus dan hidupnya kemudian bertransformasi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga tentu kita semua sebagai umat Allah di masa kini. Yesus bangkit untuk menata kehidupan kita.
setiap orang diundang untuk mengalami kebangkitan dan selanjutnya menata hidup ini dengan berpusat kepada Kristus yang telah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Yesus disalib. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukan dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya adalah merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui
bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan Allah supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35. Kidung Jemaat 35, bait yang pertama dan bait yang keempat. Tercurah darah Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak, mengingat kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam kemuliaannya di surga. Dan kita memastikan bahwa kehidupan iman percaya kita senantiasa dipelihara, senantiasa disegarkan, bagaikan roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Terimalah roti ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Marilah kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan kepada kehidupan kita. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus. Terimalah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Marilah kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Marilah kita mengucap dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kepada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, bersama-sama kami naikkan syukur dan terima kasih kalau kami boleh memperingati dan merayakan Paskah pada saat ini. Dengan penuh sukacita kami boleh menghayati kembali akan makna Paskah bagi kehidupan kami, kebangkitan untuk menata kehidupan kami yang akan datang. Tuhan Allah yang Maha Baik, tolonglah kami di dalam kami menata kehidupan kami ke depan, agar apa yang kami rancang dan kami rencanakan, semuanya kami serahkan kepada rancangan besar Tuhan yang akan menyempurnakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah, kami tidak akan takut lagi, tidak akan gentar di dalam menghadapi kehidupan ini, karena batu penutup kubur telah Tuhan gulingkan, Tuhan kalahkan. Kematian Tuhan kalahkan, dan kebangkitan menjadi jalan bagi kami sekalian untuk mentransformasi kehidupan kami, menata ulang kehidupan kami kembali. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian saat ini kami memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama dengan kami. Apapun keadaan mereka masing-masing, kiranya Tuhan lawat, Tuhan berkati. Yang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan, bahkan kesembuhan, pulih dari sakit penyakit yang diderita, melalui berbagai usaha,
di dalam pemeriksaan dokter, obat-obatan yang diberikan, semuanya kiranya Tuhan berkati, menjadi jalan bagi saudara-saudara kami untuk menerima kekuatan kesehatan pulih dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang pada saat-saat ini masih merasakan beban kehidupannya yang sedemikian berat. Tuhan kiranya berkenan melawat mereka pula. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan memberikan semangat. Bahkan Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga pada saatnya saudara-saudara kami boleh menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Boleh tetap dan teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami juga mohon berkat untuk kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan GKJ Temanggung ini khususnya. Di dalam kami melakukan segala aktivitas, tugas, dan karya pelayanan kami bersama-sama. Biarlah kami saling menopang, kami saling membantu, kami saling menolong satu dengan yang lain. Kami saling memperlengkapi, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, semuanya kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, para majelis, komisi, panitia, dan kami semua sebagai warga gereja, biarlah kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami senantiasa saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan ini sungguh mencerminkan kehidupan keluarga Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami juga menyerahkan segala rancangan rencana yang ada di dalam kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan ini. Apa yang kami rencanakan bersama-sama Tuhan berkati. Apa yang kami rancang kiranya Tuhan sertai. Sehingga rancangan kami, rencana kami selalu ada di dalam rancangan besar kasih Tuhan untuk kehidupan bersamaan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami juga memohon berkat untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam rangka membangun kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Karena melalui apa yang kami usahakan, kami lakukan, itu semua tentu akan mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa dan berkat-Mu. Di dalam kami akan melanjutkan setiap aktivitas, tugas dan karya kami di hari-hari yang akan kami lalui. Semuanya kami serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan kami sekalian. Semuanya kami naikkan beralaskan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya. Hari ini kita dapat merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan hari ini diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab
segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi.
Mari bersama-sama kita haturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari milik kami yang berupa persembahan mingguan, bulanan, khusus, terlebih persembahan tubuh kami, melalui akal budi dan tindakan kami. Berkati dan sucikanlah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga layak menjadi sarana untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat Tuhan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Pada saat ini kami juga mengucap syukur atas pemberitaan firman-Mu yang kami terima melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian seru dan doa kami, serta ucapan syukur kami. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan saat kami beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Yesus yang bangkit menata kehidupan saudara agar saudara dimampukan untuk turut ambil bagian di dalam menata kehidupan saudara dan menjadikan tugas perutusan kita senantiasa diberkati Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan bait yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas,